Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hopia dengan NIM 2530101011. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai fi'il secara umum atau dasar. Dalam bahasa Arab, setiap kalimat tersusun dari unsur utama. Salah satunya adalah fi'il atau kata kerja. Fi'il sangat penting karena menunjukkan perbuatan, kejadian, atau aktivitas yang berkaitan dengan waktu tertentu. Tanpa memahami fi'il, seseorang akan kesulitan memahami makna kalimat dalam Al-Quran, hadis, maupun teks bahasa Arab lainnya. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan membahas fi'il secara lengkap, mulai dari pengertian, macam-macam fi'il, tanda-tandanya, hingga contoh penggunaannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk menekan tombol like, share, and subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu ini. Baik, kita mulai pembahasannya. Kita akan mulai dengan pengertian fi'il. Dalam bahasa Arab, kata kerja disebut dengan fi'il. Menurut Syarh Al-Jurumiyah, fi'il didefinisikan sebagai berikut. Al-fi'lu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan bi nafsiha waqtarinat bi zamanin wa dhufan. Al-fi'lu, fi'il, huwa kalimatun, adalah kata dallat yang menunjukkan ala ma'nan, atas makna, fi nafsiha, yang ada pada dirinya, waqtarinat, dan dibarengi bi zaman, dengan waktu. Definisi ini sangat penting untuk kita pahami karena menjadi dasar dalam mengenali kata kerja dalam bahasa Arab. Maksud dari menunjukkan makna adalah bahwa fi'il memiliki arti yang jelas, seperti kataba, menulis, zahaba, pergi, akala, makan, takalam, berkata. Sedangkan maksud dari berkaitan dengan waktu adalah bahwa setiap fi'il pasti menunjukkan kapan suatu perbuatan terjadi. Inilah perbedaan utama antara fi'il dengan isim. Jika isim tidak terikat dengan waktu, maka fi'il selalu terikat dengan waktu. Seperti yang tertera pada kitab Jurumiyah. Pada bab fi'il, yaitu babul af'al, di situ tertera al-af'alu salasatun, madin wa mudhari'un wa amrun, nahu dharaba wa yadribu wadrib. Al-fi'lu salasatun, fi'il itu kata kerja, dan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada madhi, yang kedua ada mudhari', dan yang ketiga ada amr. Contoh-contohnya di sini juga tertera, yaitu ada doroba, yadribu, wadrib. Kemudian bisa kita lihat juga di sini untuk pengertian 3 fi'il tersebut. Sebagai contoh awal, kita perhatikan dulu 3 kata berikut. Kataba, yaktubu, uktub. Dari sini kita bisa mengetahui kenapa fi'il itu berkaitan dengan waktu. Kata kataba menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lampau atau yang sudah terjadi. Oleh karena itu, kata ini disebut fi'il madhi atau kata kerja lampau. Terjemahannya adalah telah menulis. Misalnya, jika seorang siswa telah menyelesaikan tugasnya, maka kita mengatakan kataba, yang artinya dia telah menulis. Kemudian untuk kata yaktubu menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi. Kata ini disebut fi'il mudhari'. Terjemahannya bisa sedang menulis atau akan menulis, tergantung kosakata kalimat. Nah, di sini kita bisa melihat dari segi waktunya ya, madhi yang menunjukkan masa lampau dan mudhari' yang sedang atau akan terjadi. Lalu, bagaimana dengan fi'il amr?
Kita bisa lihat di sini bahwa kata uktub adalah kata kerja perintah yang berarti tulislah. Kata ini disebut fi'il amr, yaitu kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi. Dari ketiga contoh ini, dapat kita pahami bahwa fi'il selalu menunjukkan waktu, baik waktu lampau, waktu sekarang atau akan datang, maupun bentuk perintah. Selanjutnya, ke materi tasrif fi'il madhi, mudhari, dan amr. Di sini, saya mengambil referensi dari blog milik Ismail Kadir. Kita akan membahas tasrif fi'il madhi, mudhari, dan amr berdasarkan dhamir mulai dari huwa sampai nahnu secara singkat dan jelas. Kita mulai dari fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi. Untuk kata kerja kataba yang artinya telah menulis, bentuknya berubah sesuai pelaku. Jika pelakunya huwa, maka digunakan kataba. Untuk huma menjadi kataba, dan untuk hum menjadi katabu. Jika pelakunya perempuan, maka hiya menggunakan katabat, huma perempuan menjadi katabata, dan hunna menjadi katabna. Untuk orang kedua, anta menggunakan kata beta, antuma menjadi kata betuma, dan antum menjadi kata tum. Sedangkan untuk perempuan, anti menjadi kata pti, antuma tetap kata betuma, dan antunna menjadi kata betunna. Untuk orang pertama, ana menggunakan kata tu, dan nahnu menjadi kata bna. Jika dinyanyikan, bisa menggunakan nada ataupun tidak. Untuk melafalkannya, lebih mudah kalian untuk mencari nadanya. Sebagai contoh, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Selanjutnya adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Kata yaktubu berarti sedang atau akan menulis. Untuk huwa digunakan yaktubu, huma menjadi yaktubani, dan hum menjadi yaktubuna. Untuk perempuan, hiya menjadi taktubu, huma perempuan taktubani, dan hunna menjadi yaktubna. Untuk orang kedua, anta menggunakan taktubu, antuma taktubani, dan antum taktubuna. Sedangkan anti menjadi taktubina, antuma tetap taktubani, dan antunna menjadi taktubna. Untuk orang pertama, ana menggunakan aktubu, dan nahnu menggunakan naktubu. Mari kita membacakan tasrif fi'il mudhari. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Itu bisa untuk nada menghafal. Terakhir ada fi'il amr, yaitu kata kerja perintah yang hanya digunakan untuk orang kedua. Dari kata dasar uktub yang berarti menulislah, bentuknya menjadi uktub untuk anta, uktuba untuk antuma, dan uktubu untuk antum. Untuk perempuan, anti menggunakan uktubi, antuma tetap uktuba, dan antunna menjadi uktubna. Sebagai kesimpulan, satu kata kerja dalam bahasa Arab dapat berubah bentuk sesuai waktu dan pelakunya, juga sesuai tasrifnya. Iya, pelaku. Macam-macam fi'il selain dari segi waktu. Di sini kita bisa melihat bahwa selain dari segi waktu, fi'il juga bisa dari segi pelaku, dari segi tetap atau berubahnya, dari segi asli atau tambahan, dari segi bangunan kata, dan dari segi objek. Mari kita membahas fi'il dari segi objek. Di sini ada dua fi'il. Yang pertama ada fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Cirinya, makna sudah sempurna dengan fa'il saja dan tidak bisa langsung diikuti maf'ul bih. Contohnya,
jalasa, dan zahaba. Contoh kalimatnya, jalasa thalibu, siswa duduk. Kemudian yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang memerlukan objek agar maknanya sempurna. Contoh, kataba dan doroba. Contoh kalimatnya, kataba thalibud darsa, siswa menulis pelajaran. Fi'il muta'addi itu bisa satu objek, dua objek, dan tiga objek. Kemudian di sini kita bisa melihat ada fi'il dari segi bangunan kata. Yang pertama ada fi'il shahih yang artinya tidak mengandung huruf ilat. Contohnya kataba dan nasara. Jenis shahih salim, mahmuz, dan mudha'af. Kemudian yang kedua ada fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang mengandung huruf ilat atau alif, ya, dan juga waw. Jenisnya bisa dari misal, contohnya wa'ada, ajwaf, qala, naqis, da'a, lafif, waqa. Kemudian ada fi'il dari segi asli atau tambahan. Yang pertama itu ada fi'il mujarrad yang artinya fi'il yang huruf asalnya tidak bertambah. Dan yang kedua ada fi'il mazid atau fi'il yang ditambah satu atau lebih huruf. Kemudian ada fi'il dari segi tetap atau berubah. Yang pertama ada fi'il mabni. Fi'il mabni adalah fi'il yang kata akhirnya itu tetap, tidak berubah walaupun posisinya dalam kalimat berbeda. Kemudian ada fi'il mu'rab yang artinya itu adalah kata akhirnya berubah sesuai kedudukan dalam kalimat. Dalam fi'il madhi, amr, dan mudhari, yang mabni itu adalah fi'il madhi dan juga amr. Tapi kalau misalnya fi'il mudhari itu mu'rab. Jadi fi'il mudhari itu bisa berubah sesuai dia masuk amil apa. Kemudian ada fi'il berdasarkan segi pelaku. Yang pertama ada ma'lum. Di sini pelakunya itu disebutkan atau diketahui. Yang kedua ada majhul, yang pelakunya itu tidak disebutkan. Kemudian ada fi'il dari segi waktu. Sebelumnya saya sudah menyinggung fi'il dari segi waktu ini di awal video. Namun kita akan membahas secara singkat lagi di sini. Yang pertama ada fi'il madhi menunjukkan masa lampau. Yang kedua ada fi'il mudhari menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Dan yang terakhir ada fi'il amr yang menunjukkan perintah. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tanda-tanda fi'il atau yang dalam ilmu nahwu disebut alamatul fi'il. Mengapa tanda-tanda fi'il itu penting? Karena tidak semua kata dalam bahasa Arab langsung kita pahami artinya. Namun, dengan mengetahui tanda-tandanya, kita bisa memastikan bahwa kata tersebut adalah fi'il atau bukan. Nah, di sini ada 4 tanda utama fi'il yang akan kita bahas. Tanda yang pertama adalah didahului huruf qad. Biasanya, qad itu bermakna sungguh atau menunjukkan perbuatan yang waktunya sangat dekat. Contohnya dapat kita temukan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi qad aflahal mu'minun. Qad di sini artinya sungguh atau dalam arti Qur'annya itu sesungguhnya. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, maka kata aflaha ini merupakan fi'il karena di depannya itu didahului huruf qad. Selain itu, qad juga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam waktu yang sangat dekat, bahkan hampir langsung terjadi. Tanda kedua ada sin. Tanda fi'il yang kedua adalah masuknya huruf sin atau didahului huruf sin yang bermakna akan. Contohnya adalah kata sayaqulus sufaha'u minan nas. Nah, di sini artinya orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. Nah, maka kata yaqulu merupakan fi'il karena dia didahului oleh huruf sin di kata sebelumnya. Tanda ketiga adalah masuknya huruf saufa atau didahului huruf saufa yang juga bermakna akan atau kelak. Contohnya seperti yang sudah tertera di sini yaitu kalla saufa ta'lamun. Nah, ini berarti kata
Ta'lamun adalah fi'il karena dia didahului oleh huruf saufa. Kata saufa menunjukkan perbuatan yang akan terjadi di masa depan yang panjang dan belum dapat dipastikan waktunya. Berbeda dengan sin yang menunjukkan waktu dekat, saufa menunjukkan waktu yang lebih jauh. Oleh karena itu, perbedaan antara qad, sin, dan saufa terletak pada jarak waktu terjadinya perbuatan. Tanda terakhir atau tanda keempat adalah ta ta'nis. Ta ta'nis yaitu huruf ta yang bersukun dan digunakan untuk menunjukkan pelaku perempuan. Biasanya tanda ini terdapat pada fi'il madhi. Contohnya adalah kata qalats yang berarti dia perempuan telah berkata. Atau seperti yang sudah tertera di sini juga ada qalats na'latu ya ayyuha. Qalats di sini ta ta'nis ini adalah ciri atau tanda dari fi'il. Nah, kata kola berarti itu adalah fi'il. Karena apa? Karena di akhirnya itu ada ta ta'nis. Kesimpulannya, fi'il dalam ilmu nahwu adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau kejadian yang selalu berkaitan dengan waktu. Berdasarkan pembagian waktunya, fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi yang menunjukkan perbuatan pada masa lampau, fi'il mudhari yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi, dan fi'il amr yang menunjukkan makna perintah. Dari segi i'rab, fi'il madhi dan fi'il amr bersifat mabni. Artinya, bentuk akhirnya tetap dan tidak berubah meskipun posisinya dalam kalimat berbeda. Sementara itu, fi'il mudhari pada asalnya bersifat mu'rab, sehingga dapat mengalami perubahan akhir kata sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Namun, fi'il mudhari dapat menjadi mabni apabila bersambung dengan nun niswah atau nun taukid. Pemahaman terhadap fi'il sangat penting karena fi'il merupakan unsur utama dalam pembentukan kalimat bahasa Arab. Dengan memahami jenis, ciri, dan hukum fi'il, seseorang akan lebih mudah menentukan makna, struktur kalimat, serta kaidah i'rab secara tepat sesuai dengan kaidah nahwu. Mungkin sekian materi dari saya pada video kali ini. Bila ada salah atau ucapan yang tidak berkenan, harap koreksinya dan sarannya. Karena sesungguhnya, saya hanya manusia yang tidak luput dari dosa. Harap ambil baiknya dan buang buruknya. Akhir kata, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian materi dari saya pada video kali ini. Bila ada salah atau ucapan yang tidak berkenan, harap koreksinya dan sarannya. Karena sesungguhnya, saya hanya manusia yang tidak luput dari dosa. Harap ambil baiknya dan buang buruknya. Akhir kata, Wallahu muwaffiq ila aqwamit